Sebelum ke komposisi kabinetnya, mengapa dulu saya memberi 2 jempol? Ya. Itu konteksnya karena pada waktu itu sesudah kerusuhan yang sangat mencekam itu, kan Pak Prabowo melakukan quick win, tindakan cepat. Tindakan cepat ya. Makanya Pak Mahfud Tindakan mengapresiasi. cepat. Pertama, dia segera perintahkan Polri dan TNI untuk segera meredakan situasi dan betul berhasil, tidak sampai sehari Dan selesai. itu efektif menurut Pak Mahfud Itu ya? efektif, sehingga saya beri jempol 1. Satu waktu itu? Iya, jempol 2-nya sesudah dia melakukan reshuffle kabinet. Karena begini, Pak Prabowo itu dalam penilaian kami yang sering berdiskusi gitu, sebelum peristiwa itu tidak pernah peduli terhadap aspirasi masyarakat. Sehingga seperti saya katakan, di kampus di Jogja itu para dosen, guru besar itu sering berkumpul, kami mengatakan, udahlah, tidak usah diberi masukan lagi. Tidak pernah sampai. Kalau sampai ke Pak Prabowo jawabannya beda. Kalau disampaikan lewat menterinya, tidak ngerti. Gitu. Udahlah, biar aja. Nanti kan akan ada masalah sendiri yang menuntut. Jadi sempat agak frustrasi seperti itu ya? Iya, pertemuan di Jogja itu begitu, yang 27 Juli yang terakhir. Dan itu kemudian terjadi di Agustus akhir kan. Kita sudah menduga ini akan terjadi sesuatu kalau begini. Sudah biarin aja, nggak usah usul, nggak usah masukin. Tiba-tiba peristiwa itu terjadi, Pak Prabowo berubah, merespon dengan cepat, dan kemudian mereshuffle kabinet. Maka saya berikan jempol 1. Nah, jadi jempolnya 2. 1 ketika dia meredakan kerusuhan, yang kedua ketika kemudian mereshuffle kabinet. Kenapa? Karena dulu setiap kita mempersoalkan kabinetnya, Pak Prabowo selalu mengatakan, menteri saya ini hebat-hebat, tidak akan ada reshuffle gitu. Iya kan? Selalu dijawab begitu. Berbeda ya dengan penilaian masyarakat. Nah, sesudah peristiwa itu dia bertindak. Makanya saya beri 2 jempol. Bagus langkah yang diambil untuk quick win ya, tindakan cepatnya. Nah, tindakan yang berikut tentu saja menurut saya masih akan berlanjut penataan ini, tetapi penilaian terhadap yang terakhir ini tentu tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Banyak orang yang menganggap ya cuma itu aja gitu. Tapi ada orang yang menganggap ini sudah berani benar gitu. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya di mana tidak pernah ada aspirasi tembus. Sekarang tembus. Ini lumayan banget lah kira-kira. Lumayan banget. Bisa menghentikan siapa? Budi Ari. Kemudian siapa lagi? Sri Mulyani, Budi Gunawan, BG, kemudian Menpora ya? Ya, Dito. Dito dan itu sesuatu yang menurut saya oke banget, karena sebelum itu selalu dikatakan menteri saya hebat-hebat, kerja siang malam, mobilnya ndak ganti dan sebagainya gitu. Nah, menurut saya saat itu ini sudah aspiratif. Bapak menyebutkan nama-nama tadi, tapi kemudian yang belakangan diganti itu kan Menpora ya, Pak Erick Thohir dari Menteri BUMN menjadi Menpora, lalu Pak Samsudin yang tadi menjadi Menteri interim itu sekarang sudah terpilih Menko Polkam yang definitif, Pak Jenderal Purnawirawan Djamari Caniago. Nah, saya mau agak fokus ke Menko Polkam karena kan sebagai orang yang pernah berada di posisi itu, Pak Mahfud concern di bidang politik, hukum, keamanan. Pak Mahfud melihat penunjukan Djamari Caniago seperti apa? Menurut saya ya tepat dalam pengertian senioritas.